Perkenalkan, nama saya Farah Febriani. Saya pernah berkuliah di Unsiah, jurusan Psikologi, dan saat ini saya jabatannya ya sebagai founder Koala dan sekaligus sebagai driver dan admin. Kesibukannya saat ini kebetulan sudah menikah 4 bulan yang lalu, sekarang tinggal di Ketapang. Dan saat ini selain fokus ke Koala, saya juga ada seperti MC wedding seperti itu, juga ada jualan online dan beberapa kegiatan lain yang produktif, pengajian juga ada. Dan saat ini untuk Koala sendiri juga udah 3 tahun ya mengelola Koala ini sampai saat pandemi seperti ini. Mata muda sebutannya di sini atau di kawan-kawan yang Oke. Ada yang belum tahu apa itu Koala? Oke, untuk rekan muda semua, ya mungkin ada yang belum tahu Koala itu apa. Koala itu adalah sebuah kepanjangan dari komunitas ojek akhwat Syah Koala, ya dimana akhwat ini adalah diambil dari bahasa Arab, artinya perempuan yang banyak, dan Syah Koala ini diambil dari nama seorang ulama Aceh yang namanya diabadikan menjadi universitas, yaitu Universitas Syah Koala. Nah, jadi Koala ini tidak hanya beroperasi di seputaran Unsiah saja atau di seputaran Kecamatan Syah Koala, tapi dia beroperasi di seluruh Banda Aceh, seluruh kecamatan di Banda Aceh dan juga beberapa di Aceh Besar. Nah, sebenarnya Koala ini juga kita ambil dari nama hewan ya, hewan koala ya. Kenapa? Filosofinya karena hewan koala ini dia sendiri bisa menggendong anaknya. Nah, jadi kita kaitkan antara menggendong dan membonceng. Nah, itu adalah dua hal yang mirip seperti itu ya. Nah, jadi koala itu sebenarnya ada kaitan dengan hewan koala itu sendiri dan juga dengan nama panjang koala itu tadi, seperti itu. Filosofinya iya benar gitu ya. Tapi emang lucu sih namanya Koala. Biar unik, mudah diingat ya. Benar, kayak mungkin ojek-ojek online yang lain punya nama sendiri gitu, tapi itu Koala gitu. Kak, kalau pengen tahu mungkin banyak juga yang pengen tahu kenapa akhirnya punya ide gitu, ada pikiran dan faktor-faktor lain yang akhirnya mendukung untuk mendirikan si Koala ini. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk ide sendiri itu muncul begitu saja ketika ada ojek online seperti Grab dan Gojek masuk ke tanah Rencong Aceh ini. Nah, di situ terpikir perasaan terusik gitu kan ketika melihat kok ada muslimah berboncengan dengan laki-laki walaupun itu drivernya gitu kan, merasa kurang nyaman kita yang melihat. Dan ternyata setelah beberapa kali kesempatan bertemu dengan teman pengguna ojek online laki-laki tadi, mereka juga curhat gitu kan. Mereka bilang, aduh aku naik ojek online tadi nggak nyaman, harus taruh tas di tengah, aku hampir jatuh dan sebagainya. Nah, jadi kepikiran nih gimana nih caranya supaya kita bisa khususnya di Aceh gitu kan, dengan kita yang negeri syariat Islam gitu kan, bisa punya ojek online yang memang khusus perempuan aja gitu. Jadi mendukung ya nilai syariat Islam tadi, konon syariat Islam tadi, di mana ya perempuan berboncengannya dengan perempuan saja, laki-laki dengan laki-laki saja, seperti itu. Akhirnya muncullah ide untuk membentuk Koala ini tadi dengan teman-teman, kita ajak nih sebuah tim. Nah, dari tim ini kita bagi tanggung jawabnya apa saja. Dan waktu itu kita belum ada modal ya, jadi perlu teman-teman ketahui membangun Koala ini dengan Rp0 saja, tapi dengan keberanian yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Dan akhirnya ide itu kita tuangkan dalam bentuk poster pengumuman seperti itu. Akhirnya di launching pada tanggal 25 November 2017 dan alhamdulillah bisa bertahan sampai detik ini. Ternyata ada cerita-cerita yang mungkin kita nggak tahu. Iya, benar. Mungkin berpikir malah paling berisen-isen. Benar. Sebenarnya ada faktor, ada permasalahan yang mungkin jadi concern untuk orang. Benar, ingin diselesaikan. Benar, Kak, dari awal pembentukan Koala sendiri sampai dengan sekarang, udah ada berapa driver Kak yang aktif dan jumlah yang masih aktif sampai sekarang juga ada berapa? Ya, kalau untuk masalah jumlah drivernya itu fluktuatif, naik turun. Nah, dari pertama Koala berdiri pastinya baru sedikit yang bergabung ya. Karena memang menjadi suatu masalah bagi kami ketika mencari driver perempuan. Driver perempuan ini kan
beda dengan laki-laki. Perempuan itu kan kekuatannya beda, terus juga concernnya itu beda. Biasanya kalau perempuan lebih sering bekerjanya itu di rumah, masak, kayak kan nyuci dan sebagainya. Nah, jarang-jarang gitu kan ada perempuan yang mau panas-panasan loh, hujan-hujanan, ngambil orderan gitu kan, bolak-balik, apalagi antar paket, belanjaan dan sebagainya, itu jarang sekali. Nah, jadi dari awal sekali Koala berdiri itu pertama sekali drivernya mungkin ada sekitar 10 driver. Nah, itu udah gabung antara driver mobil dan juga driver motor. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, paling banyak itu di tahun 2019, itu banyak sekali yang mendaftar sehingga kami sampai menutup pendaftaran driver, saking membludaknya driver yang ingin mendaftar. Nah, saat itu karena udah mulai dikenal ya sama masyarakat, sama mahasiswa juga, bahwasanya Koala itu ada di Aceh, di Banda Aceh. Nah, akhirnya waktu itu terdata sama kami sekitar 200 driver sebelum pandemi. Nah, ternyata Allah berkehendak lain, di saat pandemi seperti sekarang ini, akhirnya driver pada pulang kampung karena dominan mahasiswa, dan akhirnya sisa sekarang mungkin sekitar 10 driver yang aktif. Iya. Iya, benar. Insya Allah masih aktif. Drivernya ternyata sempat membludak Iya, sampai itu kan. Mungkin awalnya dari 10 orang sampai berlipat-lipat. Kalau sistem ordernya sendiri nih, kalau memang ada nanti pelanggan yang pengen order si jasa transportasi online Koala, itu caranya gimana Pak? Biasanya sistem ordernya? Iya, nah untuk rekan muda sekalian yang mau order Koala, mungkin belum tahu ya, kita masih menggunakan sistem WhatsApp. Nah, kenapa kita belum membuat aplikasi? Sebenarnya kita sudah membuat aplikasi tersebut, cuman masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, ya kan? Sehingga kita belum menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang mau order, boleh misalnya menyimpan nomor adminnya dulu, jadi langsung hubungi melalui admin, atau bisa juga yang lebih mudahnya lagi itu minta dimasukkan ke grup WhatsApp. Nah, jadi kalau misalnya di grup WhatsApp itu ada driver di situ, ada pelanggan di situ. Jadi ketika pelanggan mau order, drivernya langsung respon gitu. Jadi insya Allah kalau drivernya ready semua, itu responnya lebih cepat gitu. Sama kayak aplikasi, cepat gitu. Sepersekian detik. Langsung dijawab, iya, tercepat dan terdekat, ya. Oke, berarti harus cek dulu nomornya. Iya, ya? benar. Pak, kalau boleh informasinya nomor HP ataupun nomor admin. Oh iya, nomor adminnya. Nah, kalau untuk nomor adminnya sendiri sekarang masih pakai nomor saya 0852 7580 3544. Berarti simpan di WhatsApp, bilang kalau dimasukkan ke grup. Iya. Oke. Kalau ini Kak, selama 3 tahun dari kalau 2017 sampai 2020 pasti cerita setiap tahun pasti beda. Iya, benar. Ada senangnya, ada susahnya gitu ya. Selama 3 tahun Koala ini udah berdiri, itu udah hadir untuk mahasiswa, ada nggak Pak keluh kesah atau mungkin justru pernah ada protes sendiri dari teman-teman? Iya, namanya sebuah usaha, sebuah komunitas pasti ada masalah ya kan. Nah, kalau untuk suka dukanya, dari dukanya dulu nih. Biasanya kalau dari driver itu mereka ngeluhnya kadang Kak nunggu pelanggannya itu kelamaan. Misalnya janjinya jam 7 tapi jam 8 belum siap kayak gitu. Atau bisa juga si drivernya udah cepet-cepet nih, udah jemput. Rupanya tiba-tiba di cancel sama pelanggannya karena dia buru-buru. Nah, itu juga pernah. Atau misalnya pernah juga drivernya itu istilahnya terhutang sama si pelanggannya. Misalnya kan lagi nggak ada uang gitu Kak, lagi nggak ada uang, jadi besok ya bayarnya gitu. Akhirnya nggak dibayar-bayar, itu pernah juga. Terus kalau dukanya yang lain ya paling nanti di tengah jalan ya ada kecelakaan, itu pernah juga. Atau pernah juga ada juga driver yang dijamret karena pulangnya misalnya terlalu telat, ada yang nyasar cari alamat, itu juga kadang sangat menyedihkan ya. Dan juga beberapa kali ya mungkin ya masalah itu tadi, masalah dia dengan pelanggan, apakah dia dimarahin, dimaki-maki, itu juga pernah gitu. Nah, kalau untuk dari segi pelanggan ya keluhannya paling mungkin masalah kok drivernya lama nyampe, karena kan memang kondisi drivernya nggak banyak, jemputnya jauh gitu kan, jadi agak lama nyampe. Terus nanti tarifnya kok beda-beda gitu, karena kan kita sesuaikan kilometer, jadi kadang-kadang memang bisa berbeda gitu antara driver satu dan driver lain. Terus masalah yang lain
Kadang ada juga pelanggan mengeluhkan kondisi si drivernya itu misalnya kurang jujur atau misalnya drivernya kurang ramah, itu ada juga gitu. Tapi kalau untuk pelanggan sejauh ini lebih banyak yang positifnya. Maksudnya mereka bilang, Kak makasih ya udah buat koala gitu. Beli mobil kemarin dengan hasil dari koala sendiri seperti itu. Dan juga bahagia saya itu yang paling besar itu adalah itu tadi bisa membantu orang lain, dan dengan itu akhirnya niatkan jadi pahala aja sih, semoga jadi pahala jariah ya, itu aja sih. Mungkin selama 3 tahun koala ini ada gitu kan, ada cerita-cerita yang kita nggak tahu gitu terkait termasuk tadi yang orderan gitu. Dari pengalaman kakak ataupun teman-teman koala yang lain, pernah ada nggak Kak orderan fiktif atau mungkin orderan sifatnya merugikan driver ya. Pengalaman saya sendiri itu pernah sekali di tahun 2018 ya. Jadi waktu itu ada nomor, biasa kan kita kalau misalnya nomor-nomor baru tuh biasa banget sama kami karena memang dia langsung bilang, Kak mau order koala kayak gitu kan. Ya udah kami kan langsung save gitu kan. Dan biasanya kalau DP itu kan kita agak susah ya bedain mana laki-laki mana perempuan. Ya udah dia order biasa, Kak bisa jemput saya nggak besok di pelabuhan, kapalnya masuk jam 9 kayak gitu kan. Jam berapa ya, jam 4 sore entah kalau nggak salah. Nah akhirnya pergilah berangkat ke sana. Udah berangkat ke sana, kami bilang, bang, Kak saya udah di pelabuhan, dekat pelabuhan nih di masjid Baitur Rahim waktu itu. Kapan nyampe kapalnya? Oh ya sebentar lagi nih saya kabarin kalau udah mau sampai. Terus rupanya udah ditunggu sampai saya ketiduran di masjid itu nungguin dia nggak nyampe. Habis itu terakhir waktu saya cek, ini saya cancel ya orderannya karena udah terlalu lama, saya mau pulang kayak gitu kan saya bilang. Terus akhirnya checklist 1 saya lihat kok di checklist 1 nih, oh mungkin dia lagi habis baterai kan. Ternyata sampai malam kayak gitu, besoknya pinjam HP teman, coba save nomor dia gitu kan. Nah cara tahu kita diblokir apa enggak, ketika kita save nama dia save nama kita, nampak ininya, foto profilnya. Nah jadi di situ tahu rupanya dia cowok dan nomor WA saya udah diblokir sama dia. Itu 1. Jadi dia kayaknya iseng gitu kan, iseng ngerjain. Terus yang kedua ada juga namanya itu Rizky kalau nggak salah. Rizky itu kan kita bisa cewek bisa cowok gitu kan. Habis udah di save, minta jemput juga jam 2 di bandara. Nah terus kebetulan waktu itu saya nggak bisa, saya oper ke driver yang di daerah kota kan, dari Nesu kalau nggak salah ke bandara. Nah setelah dioper, drivernya jalan, Kak ini kok orderannya ini cowok ya? Oh mungkin biasanya kan ada juga tuh dia order untuk adiknya, untuk mamanya gitu kan, itu sering kayak gitu. Oh mungkin bukan dia nggak yang diantar gitu. Enggak Kak, ini dia nih, ini nomornya kayak gitu kan. Oh ya udah deh nggak usah ambil, saya bilang gitu kan, karena nanti resiko di jalan, karena kan jalan ke bandara itu kan cukup sepi kan, nanti kalau ada apa-apa diambil motor atau apa kan bahaya. Terus kata dia, iya tapi dia maksa Kak, karena katanya ini dia mau harus ke bandara, nanti takut dia tinggal pesawat. Ya udah akhirnya dijemput, dibawa sama dia, ini kakak standby HP ya, nanti kalau ada apa-apa dia ngapa-ngapain saya langsung telepon kakak telepon polisi kayak gitu. Terus akhirnya di perjalanan saya nggak mati-matiin tuh di rumah nungguin, tapi kan gelisah gitu kan, ini driver atas nama koala, kalau ada apa-apa kan saya juga bertanggung jawab gitu. Akhirnya sampai ke bandara, saya tanya gimana dek, tadi aman? Alhamdulillah aman Kak, tapi kan dia nggak mau dibonceng, dia maunya dia yang bonceng saya gitu. Terus di jalan dia asik nanya-nanya gitu, adek ini udah punya pacar, tinggalnya di mana gitu-gitu, kayak mau PDKT gitu kan. Terus akhirnya waktu udah sampai bandara dikasih lebih Kak sama dia. Dikasih istilah tips ya, tambahan kayak gitu dari tarif sebelumnya. Saya 70 dikasih 80 kayak gitu. Nah terus tapi itulah saya tipu-tipu aja Kak, saya jawab entah apa, ditanya tinggal di mana, padahal saya tinggalnya di Lamtemen, saya bilang aja di Darussalam, pokoknya biar nggak tahu lah identitasnya kayak gitu kan. Oh ada di, saya ada di apa dipegang-pegang atau diapain, alhamdulillah nggak ada sih, cuman itulah sempat nanya nggak kenapa kok order gitu, sempat rupanya drivernya nanya, bang abang kan tahu kalau ini khusus perempuan kenapa masih order.
Iya, saya udah tahu, tapi saya pengen tahu aja gimana rasanya order. Dan terakhir, kenapa maksa gitu kan, emang pesawat jam berapa? Rupanya dia pesawat jam 6, bayangin dia order jam 2, dia bilang buru-buru, padahal dia berangkatnya jam 6. Nah itu suatu lucu tapi menggelisahkan juga kan, karena kalau ada apa-apa di jalan kayak gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kalau orderan fiktif nggak ada sih, cuman yang kecelakaan itu ada kecelakaan di jalan, itu pernah si drivernya mengantuk, akhirnya bawa pelanggan kecelakaan, terus keluarganya marah-marah kayak gitu. Itu pernah sampai saya disuruh ke rumah sakit, nah itu pernah juga. Terus ada juga satu lagi, pulang dari nganter pelanggan maghrib drivernya daerah Lambaro, pulang di jambret sampai kehilangan handphone dan sebagainya, itu pernah. Kalau kecelakaan ada sih beberapa driver akhirnya mereka nggak diizinkan lagi kan untuk ngojek lagi seperti itu. Kalau saya sendiri juga udah sering kecelakaan karena kan kita di mobilnya di jalan terus kan, tapi alhamdulillah yang sampai parah gitu nggak, paling jatuh keserempet itu ada. Berarti emang ada, pasti ada. Iya, pasti ada resiko. Iya, benar. Itu SOP-nya gimana Kak? Seandainya kecelakaan atau drivernya kenapa-napa, memang nggak usah bilang gitu ya, tapi seandainya drivernya sehat dan pelanggannya ada gangguan, ya jadi SOP dan aturan-aturan. Nah, sebelum driver itu mendaftar, kita sudah sampaikan di kontrak kerja. Kita ada kontrak kerja bermaterai. Nah, jadi di situ udah ada poin-poinnya gitu ya, udah ada pasal-pasalnya gitu. Kalau misalnya kamu bersedia menjadi driver koala, kamu harus memenuhi persyaratannya ini gitu kan. Dan kita juga udah bilang di situ bahwasanya koala itu tidak menanggung asuransi drivernya. Tapi kalau misalnya driver itu mau mendaftar, dia harus punya asuransi minimal kartu kesehatan yang warna hijau itu atau BPJS Kampung, itu minimal sekali. Nah, kalau misalnya dia mau bergabung di BPJS Ketenagakerjaan atau di Takaful ya kan, yang istilahnya asuransi jiwa seperti itu, nah berarti dia harus gabung bayar sendiri gitu. Kalau misalnya dia bingung untuk bergabung caranya gimana, nanti kita fasilitasi kayak gitu. Karena merujuk juga kepada ojek-ojek online yang lain, Grab, Gojek, saya lihat juga mereka bayar asuransi biaya sendiri juga seperti itu. Karena kita sistemnya kan bukan gaji, beda kayak PNS ya. Kalau PNS itu kan gaji per bulan, jadi dipotong biaya asuransi, dipotong dari gajinya. Kalau kita memang nggak ada gaji, nggak ada bonus, jadi memang semuanya itu dengan biaya sendiri. Tapi kalau misalnya ada kecelakaan gitu kan, nah paling kalau dari Koala itu istilahnya dana sosial seperti itu. Tapi itu tidak mampu untuk membackup biaya rumah sakit seperti itu. Jadi semampunya aja Koala berapa bisa kasih. Berarti memang udah ditentukan di awal di kontrak kerja. Iya, benar. Nah, itu driver yang mau daftar, atau mungkin si pelanggannya mungkin dikasih tahu juga. Iya. Kalau ada apa-apa. Yang Pak bilang tadi, drivernya sendiri kan mayoritas anak kuliahan, Iya. Walaupun punya kegiatan yang lain, kegiatan pergi dan lain-lain. Nah itu cara mereka bagi waktu biasanya gimana Pak? Atau untuk Bapak sendiri, Pak juga sebagai driver? Iya, kalau saya sendiri biasanya buat prioritas mana yang paling penting dikerjakan, mana yang paling urgent, yang paling dibutuhkan itu apa gitu. Ketika jam kuliah ya udah berarti itu stop dulu gitu. Nah, ketika harus sama keluarga ya, tapi tetap ada yang dikorbankan, itu pasti, ya kan? Apakah nanti waktu sama keluarga udah kurang, waktu sama teman-teman, biasanya kan kita hangout gitu kan, setiap minggu kemana gitu kan. Ini waktu ditelepon, ayo Far, jumpa yuk. Maaf nggak bisa, ini lagi ngojek misalnya. Itu pasti ada. Ya gitu, namanya kita membuat sesuatu apapun itu, pekerjaan ataupun misalnya nanti kegiatan, pasti ada yang dikorbankan. Nah, tapi intinya tetap buat suatu prioritas, buat skala mana yang paling penting. Terus kalau misalnya kita nggak bisa, misalnya nabrak nih, nah nanti yang bisa diwakilkan coba diwakilkan ke orang lain gitu. Kalau yang memang tidak memaksakan diri juga. Iya, benar. Kapasitas masing-masing orang beda. Benar. Sejauh ini Kak, fitur Ya, kalau yang saat ini itu yang kalau untuk jasa angkutannya itu ada ojek motor, ojek mobil, terus dari ojek motor itu sendiri nanti ada antar jemput paket, terus belanja, terus antar jemput anak sekolah,
terus juga food makanan ya kan. Terus kita juga ada koala iklan endorse, nah, itu bisa ke saya langsung. Ada juga kita koala store, grup WhatsApp khusus jualan, itu mau masuk situ free gitu kan. Nanti kita bantu siapa misalnya yang butuh ini, nanti ada nih yang jualnya gitu. Terus ada juga kalau untuk yang fitur mobilnya kita ada koala rental, ada koala kursus mobil, tapi mungkin tutup di tahun ini karena mentornya nih sangat terbatas ya. Jadi mereka juga berpikir resikonya kan agak berat ya. Terus juga ada yang terakhir itu ada koala mobil ya, kalau misalnya mau order, dan satu lagi koala tour, misalnya mau satu hari tuh mau kemana jalan-jalan disupirin tuh bisa gitu. Terus kalau untuk kemarin itu sempat ada koala curhat. Koala curhat itu pernah ada satu pelanggan yang menggunakan itu, jadi kayak sesi konseling aja gitu. Itu di respon dengan siapa ya? Biasanya dengan Mas, ya tergantung ya, karena kan saya backgroundnya psikologi, jadi kebetulan kemarin itu saya tangani langsung. Tapi kalau misalnya dia mau yang lebih profesional lagi, kita banyak kenalan psikolog, atau misalnya dia mau yang lebih ke agama, kita ada kenalan ustadz atau ustazah untuk konseling keagamaan. Berarti fiturnya banyak. Iya. Yang selama ini kita tahu mungkin yang lebih familiar dengan kita ojek motor. Iya. Ojek motornya itu. Nah Kak, peran si perempuan yang sebenarnya bisa dibilang ini kan bukan hal yang lumrah, bukan hal yang mungkin belum terbiasa. Nanti kedepannya kita akan terbiasa dengan hal ini. Nanti peran si perempuan ini yang kita harapkan untuk transportasi, apakah harapannya nanti bakal bisa mendapatkan atau mungkin ada transportasi khusus, perhatian khusus atau gimana? Coba disampaikan. Harapan ke depannya. Jadi saya sebagai perempuan sendiri, memang kita itu butuh profesionalisme pekerjaan apapun yang memang menangani khusus perempuan. Contoh misalnya, ketika perempuan melahirkan, pasti lebih nyamannya dengan dokter obgyn perempuan, ya kan? Nah dulu kan sangat jarang ya kan, tapi sekarang udah mulai. Nah jadi sebenarnya kalau menurut saya perempuan itu boleh bekerja asalkan untuk melayani perempuan yang lain. Ya kalau misalnya udah kepepet kali boleh lah melayani laki-laki, tapi memang tujuannya kita bekerja itu harusnya itu memang untuk membantu si perempuan yang lain, lebih ke situ sih. Karena kalau untuk laki-laki udah ada ranahnya, udah ada laki-lakinya gitu kan. Karena sempat juga ada yang tanya, kalau nggak ada yang khusus laki-laki ya? Kan udah ada Gojek, udah ada Grab gitu kan. Jadi ngapain kita buat yang khusus lagi kayak gitu. Nah ini kan memang tujuan awalnya memang untuk bantu perempuan aja gitu. Jadi kalau menurut saya apapun pekerjaannya, selama itu halal, selama itu tujuannya itu tadi untuk membantu, ya kalaupun misalnya kita dapat uang ya itu bonus insya Allah gitu kan. Kalau bisa jangan kejar khusus ke situ karena itu duniawi, tapi coba ada hal yang untuk bisa kita bawa ke akhiratnya lah gitu, minimal pahalanya kah, atau itu tadi sedekah melalui tenaga ya kan. Nah itu dia kalau untuk perempuan, karena memang perempuan ini dia harusnya diistimewakan. Contoh misalnya kalau misalnya perempuan bekerja kan ada tuh cuti melahirkan ya kan. Nah memang kita butuh diistimewakan seperti itu karena memang kita dari segi fisiknya beda sama laki-laki, terus juga dari segi kehidupannya juga agak sedikit beda seperti itu. Kita ada menyusui, ada melahirkan ya kan. Nah dari segi kekuatan juga kita beda, makanya jangan istilahnya ekspektasi yang terlalu tinggi sama driver perempuan, karena dia juga punya keterbatasan waktu ya kan. Mungkin dia kuliah, mungkin dia kerja, mungkin dia punya keluarga, atau juga ya pokoknya banyak lah kegiatan yang lain seperti itu. Jadi harap maklum lah gitu dengan seluruh pelanggan koala, misalnya masih banyak kurangnya sana sini. Kadang ada yang membandingkan kok koala lama kali ya, kalau Grab 1 menit udah datang nih ya kan, kok koala nih kadang-kadang berapa menit kayak gitu, sampai 15 menit baru datang. Ya itu tadi kekurangannya. Kalau misalnya laki-laki dia standby di jalan ya kan, coba lihat Grab, Gojek, Maxim gitu kan, mereka ada di jalan-jalan atau di warung kopi. Nah kalau perempuan etis nggak kalau misalnya kita di warung kopi kayak gitu kan, kurang nyaman gitu kan. Makanya kalau order ojek perempuan itu ya dia harus siap-siap dulu, pakai jilbab berapa menit, pakai baju berapa menit gitu kan. Jadi ada perbedaan-perbedaan sendiri. Jadi sebenarnya bukan ingin diistimewakan spesial sekali, tapi ketika kebutuhan si perempuan itu terpenuhi dengan nyaman, insya Allah produktivitas dia juga akan menjadi lebih tinggi seperti itu, bermanfaatannya di masyarakat.
terakhir Kak, harapan ke depannya untuk transportasi koala dan juga transportasi lainnya di Kota Banda Aceh atau di Aceh sendiri dan Harapannya transportasi ke depannya itu sebenarnya bisa saling berkolaborasi sih. Jadi jangan saling menyudutkan atau menyikut satu sama lain, ya kan. Saling inilah kita kolaborasi supaya transportasi di Banda Aceh ini bisa saling memenuhi kebutuhan konsumennya. Karena kita lihat di sini kan masih banyak kekurangan ya dari segi transportasi umum. Banyak masyarakat tuh yang ngeluh susah di sini, misalnya naik becak tapi kok kemahalan ya kan, terus naik ojek rupanya drivernya nggak sesuai, mau pesen koala drivernya nggak ada, pesen gojek nggak berani misalnya kayak gitu kan, atau misalnya mau naik transnya di pinggir jalan doang, nggak masuk ke dalam lorong gitu kan. Jadi masih banyak gitu kalau kesah dari masyarakat di Kota Banda Aceh, beda kayak di Jakarta, di Medan ya kan. Nah terus juga labi-labi juga udah nggak ada, udah susah gitu. Nah jadi maunya itu kita semua saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di Banda Aceh. Jadi nggak ada lagi tuh sekarang bisnis yang saling saingan, saling menjatuhkan tuh nggak ada lagi. Semuanya harusnya saling berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan dan visi kita itu tadi, untuk mencari nafkah dan juga untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. itu yang paling penting ya. Udah Kak, itu aja kayaknya. Sampai juga makasih waktunya. Sama-sama, makasih juga. Boleh? Oh iya, boleh. Ya, jadi untuk info mengenai koala, jadi ada yang ingin tahu misalnya apa aja kegiatan koala gitu kan, itu bisa langsung ke Instagramnya di @koala_syahkoala ya, yang ada gambar koalanya, kayak gambar koala yang ada warna pink ya, kita memang identiknya warna pink. Terus di fanspage-nya juga ada di Facebook di Koala Syahkoala. Dan kalau memang misalnya mau gabung itu tadi bisa melalui WhatsApp ya di 0852 7580 3544. Lengkap ya, nanti kalau memang ada yang gitu, ada yang kelewatan bakal kami tulis. Oke. Kak, makasih banyak. Sama-sama, makasih banyak juga.